Wabarakatuh dan selamat pagi. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bor, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hirdawati Aruyas SPD GL. Dengan susunan acara yang pertama pembukaannya sedang berlangsung, yang kedua yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan yang dibawakan oleh kepala sekolah kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kantor ini dalam satu rangkaian kegiatan sosialisasi aksi nyata diseminasi budaya positif oleh guru penggerak. Salam serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita dan besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari yang kegelapan menjadi terang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu-ibu, guru yang saya hormati, terkait dengan kegiatan kita hari ini yaitu sosialisasi diseminasi budaya positif, saya pikir tema yang disampaikan nantinya oleh calon guru penggerak SD pembuka ini saya kira sangat penting, apalagi kalau diterapkan baik itu oleh gurunya sendiri maupun diterapkan di siswa masing-masing. Kemudian kegiatan juga ini saya pikir sangat komponennya sangat luas. Ini bukan hanya dari sisi dari dalam diri sendiri itu peserta didik, tapi lebih kompleks lagi dari luar diri sendiri mungkin. Saya tidak berlama-lama untuk membuka kegiatan ini. Yang jelas saya berharap kepada kita semua agar supaya kegiatan kita ikuti dengan seksama dan mudah-mudahan ini bisa membawa atau memberikan pengaruh positif boleh dikata dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak ini. Semoga nanti ke depannya teman-teman yang lain bisa termotivasi dengan kegiatan atau bisa mengikuti tahapan seleksi yang namanya calon guru penggerak. Bisa kan Ibu? Tidak usah takut-takut. Ya baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi diseminasi budaya positif terbuka. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Jadi itulah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, disampaikan terima kasih. Kita lanjut acara berikut yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Hirdawati Aruyas SPD GR. Kepada Ibu kami silakan.
Yang hormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya banggakan rekan-rekan guru, dan semoga kegiatan hari ini yang akan kita lakukan ini, semoga kegiatan kita hari ini tentang diseminasi budaya positif berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Tapi sebelum memulai, boleh saya mengajak Bapak Ibu guru berdiri dulu semuanya. Kita akan melakukan ice breathing. Bisa diikut, masih dipaham ya? Karena tidak ada jaringan internet, tidak bisa dikasih konekkan jaringan, terpaksa manual saja. Bisa diikut ya? Tepuk semangat. Kayak begini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Tapi kayaknya kurang semangat. Ulang yuk. Oke. Tes. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Oke. Silakan duduk. Oke, seperti kata jadi kalau kita mulai dengan angkun belajar berhitung di kelas 2. Jadi jawabannya cakep. Bisa begitu? Bisa. Belajar berhitung di kelas 2. Cakep. Menjumlah, mengurang dan membagi. Cakep. Mari kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Agar tercipta suasana yang aman dan menyenangkan. Saya langsung saja dalam pemaparan materi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Perlu saya jelaskan, diseminasi itu merupakan pemaparan kembali atau sosialisasi kembali tentang materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hari ini insya Allah saya akan paparkan kepada teman-teman. Seperti kita ketahui, budaya positif merupakan landasan penting dalam membangun karakter dan profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Saya yakin dan percaya dengan komitmen dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Konsep inti budaya positif. Ya, pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Inilah tahapan konsep inti dari budaya positif yang perlu kita rekan-rekan guru perlu pahami, bahwa betapa pentingnya budaya positif itu ya. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini saya yakin dan percaya teman-teman di sini paham semuanya tentang paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi,
sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi. Seperti yang pernah kami lakukan bersama Ibu Agnes, kolaborasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru, karena dengan guru memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin dan percaya maka tak ada lagi anak-anak yang bisa kita justice menjadi anak ini kategori anak yang tidak cerdas, anak ini malas, tidak ada. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan cara di mana guru bisa menilai karakter anaknya sesuai dengan gaya belajar siswanya, bukan gaya belajar gurunya. Tapi di sini murid adalah tuan. Bagaimana kita memperlakukan mereka sesuai kebutuhan mereka, sesuai gaya belajar mereka, ya. Itu tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya penerapan disiplin kepada murid tanpa adanya ancaman atau hukuman. Kemudian yang kedua, harapannya adalah murid dapat memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Budaya positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kita garis bawahi, disiplin positif adalah upaya penerapan disiplin kepada murid tanpa adanya ancaman atau hukuman. Di sini perlu kita seorang guru perlu menyadari penerapan ancaman kepada murid itu sebenarnya hal yang tidak baik. Makanya seorang guru itu harus bisa meyakini yang namanya 5 kontrol. Nanti sedikit saya paparkan tentang 5 kontrol karena akan berhubungan dengan penerapan segitiga restitusi. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, pertama nilai-nilai kebajikan yang kita ambil yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian toleransi, keterampilan hidup, ya. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan kita tuju. Kita guru yang harus bisa menguasai profil pelajar Pancasila, di mana kurikulum ini bukan memaksa, tapi kurikulum ini menuntut guru lebih berinovasi. Karena ketika guru tidak paham dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, ketika guru tidak update, yang kita hadapi ini adalah anak-anak generasi alfa, anak-anak yang terlahir melek dengan internet, anak-anak yang sudah memiliki kemampuan teknologinya lebih tinggi. Dan kita seorang guru jangan sampai kita terkalahkan oleh mereka dengan kemampuan berpikir mereka yang lebih cepat. Makanya ada yang namanya profil pelajar Pancasila, ya. Kita guru harus lebih update, lebih paham lagi tentang yang namanya teknologi. Jangan sampai kita yang dikalahkan oleh anak-anak generasi alfa yang memang mereka lahir sudah melek dengan internet. Bahkan anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun saja sudah bisa menguasai HP. Karena kita sendiri guru, kalau sudah diotak-atik HP sama anak, kurang suruh periksa ulang. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Kita ketahui bersama, ya. Kemudian inilah kebutuhan dasar manusia. Boleh kok, karena saya capek kau. Tidak pura. Ya. Kembali ke posisi kontrol.
seperti kita ketahui 5 posisi kontrol guru. Ya, kadang kita guru tidak mengerti 5 posisi kontrol ini ya. Sedikit nanti saya paparkan tentang 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama posisi penghukum, kemudian ada membuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. 5 posisi kontrol ini harus dimiliki seorang guru, tidak boleh tidak, karena komponen inilah yang akan bisa mengantar kita kepada budaya budaya positif ya. 5 kontrol penghukum ya, seperti yang kemarin sudah saya buat skenario segitiga restitusi. Seperti kalian tahu semua, restitusi itu kayak pembayaran, kayak penyelesaian, seperti kasus kemarin yang kita angkat, kasus tentang anak yang terlambat. Ketika kita memakai 5 kontrol ini, maka peran seorang guru menjadi manajer, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan membantu murid merumuskan solusi. Jadi biasanya kita kalau siswa terlambat, kadang-kala langsung terlambat terus tanpa kita tanya dulu posisinya seperti apa. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan anak, begitu terdapat kendala anak, yang kita lakukan adalah yang pertama bisa kita memantau dulu berapa kali dia melakukan kesalahan. Kemudian kita buat dia membuat rasa bersalah. Kenapa pentingnya membuat rasa bersalah? Karena kita sadari anak itu terlahir dari, kadang ada kata pepatah yang mengatakan anak-anak terlahir dari kertas putih suci. Yang sebenarnya anak-anak terlahir itu dari kertas putih yang samar-samar. Tugas guru itu menebalkan garisnya. Bagaimana cara guru menebalkan garisnya itu berarti peran guru itu sangat penting dalam perkembangan anak tersebut. Sama seperti yang kita lakukan membuat rasa bersalah. Begitu lihat anaknya bersalah, tidak boleh langsung kita justice, tapi kita tanya dulu. Begitu kita tanya, kira-kira, misalkan pakai bahasa kira-kira, apa yang bisa membuat misalkan Afifah tadi yang tadinya terlambat, apa kira-kira yang bisa membuat Afifah tidak terlambat, sehingga muncul rasa bersalahnya sendiri, karena kita memberikan pemahaman terlambat itu tidak baik, terlambat itu bisa melanggar peraturan sekolah, keyakinan kelas, itu semua ya. Tugas kita sebagai guru menjadi manajer, pemantau, membuat rasa bersalah. Kemudian seperti yang di penjelasan tadi tentang hukuman, dilarang keras memang guru memberi hukuman kepada siswa, apalagi hukuman kayak kasih bersih kamar mandi, lari, kayaknya tidak. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol ya. Ini penghukum, ini ada hormat pada bendera selama 1 jam. Ini contoh guru, karena dia posisi penghukum. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Berapa kali kamu diberitahu selalu mengecewakan bapak ibu guru? Kenapa kita pakai bahasa begitu? Itu karena antara hati ke hati, sehingga mungkin akan ada kesadarannya daripada kita suruh dia menghormat selama 1 jam. Yang akan lahir di benak anak itu tidak akan ada kesadaran, justru bisa jadi dia dendam ibu gurunya dan selamanya. Kita tidak akan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa, tapi akan melekat di dalam hati nurani anak tersebut ketika lihat ibu gurunya, so itu ibu yang bikin saya hormat bendera berjam-jam, dan itu bisa dia ceritakan kepada anak turunannya nanti. Jangan sampai kita menjadi guru yang tidak dirindukan ya. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini ada posisi dari teman,
Begitu kadang juga ada guru yang beranggapan ketika dia mendekati siswa kadang merasa aduh harga diri ini, aduh anak-anak sekarang sudah tidak sopan. Padahal dengan posisi kita lakukan, posisi kontrol menjadi teman, kita bakal tahu kondisi situasi apa yang anak sedang rasakan, kita lebih akan peka. Kita itu guru, anggap kita mama kita ini di sekolah. Mama keduanya, cintai pekerjaan, cintai anak-anak, cintai mereka seperti mencintai anak kandung sendiri. Begitu. Inilah contohnya teman. Ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu maksudnya contoh bahasanya. Kadang kan biasa orang mana tidak hormat, tidak pakai bahasa. Kemudian pemantau, guru juga harus pakai bahasa bukan bahasa pemantau, tapi memang guru kan pemantau. Berapa kali dia buat kesalahan, dimantau. Contoh penerapan posisi kontrol guru, manajer. Ini ya kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi manajer seorang guru ketika menghadapi situasi permasalahan dengan siswa. Misalkan ada siswa yang menyontek, siswa yang bolos, jangan lepas dari kata-kata ini. Ini karena kita adalah manajernya, maka kondisi ini, bahasa ini bisa memancing atau biasa dikatakan bahasa pemangkit ya, bisa menyelesaikan masalahnya. Kadang emosi tinggi, ada kan biasa kita dihadapkan dengan anak yang memang emosinya sudah tinggi, sudah tidak bisa dilerai, maka jalan satu-satunya tenangkan dia, tanya dia baik-baik, maka posisi kontrolnya, emosinya itu akan terkendalikan. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah membuat bapak ibu kecewa. Kamu selalu datang terlambat. Ayo mana hari ini ke lapangan. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Kira-kira posisi kontrol yang mana ya? Sudah tidak perlu dijawab. Saya rasa sudah ada jawabannya masing-masing. Ada video itu. Kemudian kita masuk pada keyakinan kelas. Apakah peraturan kelas, tata tertib dan keyakinan kelas berbeda? Di mana letak perbedaannya? Saya tanya sama teman-teman di sini. Apakah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama atau tidak? Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu tidak sama. Iya, kalau kesepakatan kelas berarti kesepakatan kita di kelas. Perbedaan tata tertib ya, keyakinan kelas dengan tata tertib kelas sama seperti tadi yang saya jelaskan, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda. Kalau tata tertib atau kesepakatan kelas, sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar, tata tertib dan berisi larangan ya, itu tata tertibnya. Kemudian keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dia berisi kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan yang muncul yang sudah disepakati bersama, itu bedanya tata tertib sekolah atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dia akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Contoh peraturan kelas, pernyataan positif, nilai kebajikan. Supaya tadi kan kadang kayak kesepakatan kelas rada-rada sama ya. Tapi ini pemaparannya peraturan kelas
tidak datang. Pernyataan positifnya berarti datang tepat waktu ya. Kemudian nilai kebajikannya berarti dia disiplin. Tidak terlambat berarti dia disiplin. Dilarang mengganggu teman. Contohnya berarti dia waktu menghormati teman, berarti nilai kebajikannya menghormati. Jadi mengembalikan barang teman, misalkan dia pinjam teman punya barang, kemudian dia kembalikan, berarti nilai kebajikan yang timbul dari barang tersebut berarti tanggung jawab, seperti itu. Ini sudah saya bahas tadi tentang segitiga restitusi. Suatu proses yang diolah, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bentuk segitiga restitusi. Ya, dalam proses permasalahan ketika menghadapi kondisi siswa, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Makanya pentingnya kita membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Itu saja hasil pemaparan dari saya. Semoga apa yang sedikit yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa kita terapkan. Saya kembalikan ke pemandu acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Ibu Dikawati karena materi ini sangat bermanfaat ya, banyak ilmu yang kita dapat dari sini, terutama saya secara pribadi. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari para teman-teman mau bertanya kepada Ibu pemateri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa apa yang sudah didebatkan tentang nilai positif. Nah, di slide tadi ditampilkan ada di situ yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu tadi sudah jelaskan dengan cukup jelas, itu dihilangkan yang namanya hukuman fisik. Nah, ini seandainya kira-kira saja, seandainya terjadi di kelas tentang proses pembelajaran berlangsung, ada salah satu siswa, ini misalnya, ada salah satu siswa melakukan pelanggaran, katakanlah untuk mengganggu temannya, dan itu sudah pertama itu sudah tegur, ternyata masih dia ulang lagi sampai mungkin berkali-kali. Nah, kira-kira apa langkah-langkah untuk mengatasi siswa tersebut? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tadi juga di slide ditampilkan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pada intinya itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, lagi-lagi ini saya berikan sebuah gambaran kejadian di kelas. Pada saat memberikan pembelajaran, tentunya katakan di dalam kelas itu ada 10 siswa. Tentunya dari 10 siswa itu mereka punya pilihan yang berbeda. Lagi-lagi saya sampaikan kira-kira apa langkah-langkah ini untuk menyamakan pilihan mereka. Terima kasih. Itu yang pertama. Benar yang kedua. Baik, langsung dijawab oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah mengenai kasus ketika misalkan ada seorang anak ketika di dalam kelas membuat kesalahan berulang-ulang, sudah ditegur. Kembali lagi ke kita seorang guru ya, Pak, kembali lagi ke posisi guru. Seperti yang saya jelaskan tadi, guru itu memiliki hubungan yang paling dekat dengan siswanya. Jadi saya rasa kalau dia sudah ditegur berulang-ulang, berarti kesalahan itu bukan kesalahan sih, tapi pendekatan yang dilakukan guru tersebut
belum berhasil. Ya, itu berarti guru tersebut tidak berhasil. Salah satu contoh. Karena kita dapat masalah dengan anak kayak si Adi kan itu temperat, tinggi emosinya. Kondisi yang saya lakukan, saya tidak bisa langsung menegur dia, tapi dekati dia perlahan. Itu kunci dari seorang anak didik itu. Dia cuma digenggam tangannya, diusap-usap, dia akan mereda dengan sendirinya. Seperti saya katakan tadi, jangan lupa di 5 kontrol kayak menstabilkan identitas, tanya dulu perlahan. Karena kalau posisi guru juga menegur emosi, saya yakin dan percaya tidak akan berhasil. Karena anak tersebut pasti akan melawan. Tapi ketika guru tersebut menyadari, dia melakukan pendekatan lebih dekat lagi, saya yakin tidak akan ada lagi yang dibilang, ibu sudah berkali-kali dia tidak mendengar. Saya yakin itu tidak akan terjadi, Pak. Mungkin itu jawaban saya. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang sangat penting yang berpusat kepada siswa. Sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita melakukan asesmen diagnostik. Yang bagaimana asesmen diagnostik? Kita melakukan analisis karakter siswa. Contohnya seperti si Alifki yang disleksia yang kita hadapi. Si Alifki yang disleksia itu tidak bisa kita hadapi seperti apa yang kita inginkan. Tidak bisa kita hadapi dengan cara yang seperti kita kita mau, guru mau, tidak bisa. Begitu juga dengan yang Bapak Kepsek katakan, begitu 10 siswa. Jika kita sudah melakukan asesmen diagnostik, Pak, saya bisa akan tahu, kategori siswa ini dia kinestetik, dia lebih suka kinestetik. Yang siswa ini dia lebih suka visual, dia suka gambar. Yang ini auditori, dia suka musik. Maka itu yang harus guru lakukan. Jangan melakukan apa yang kita inginkan, tapi lakukan apa yang guru inginkan, ya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari mana Bapak? Pas? Ada dari teman-teman lain? Tidak hanya terkesan. Terima kasih. Dari pemaparan materi tadi, saya ingin menanyakan di kelas saya, kelas 1, ada kurang lebih sama dengan pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah. Di sini ada siswa saya, si Akbar, selalu bikin kasus di dalam kelas. Sudah saya lakukan posisi kontrol sebagai teman, tapi sepertinya tidak ada perubahan. Kira-kira saya seorang guru, posisi apa yang harus saya terapkan sama si Akbar? Terima kasih. Baiklah, saya langsung saja menjawab pertanyaan dari rekan saya, Ibu Masita, wali kelas 1, dan kebetulan saya juga mengajar di kelas 1 karena saya guru bidang studi. Hal yang Ibu Masita rasakan sama seperti apa yang saya rasakan. Saya kembali lagi ke diri kita sendiri, ke kelas 1, dia masih mengalami yang namanya transisi PAUD. Kita tidak bisa memaksakan apa yang dia inginkan. Bisa jadi kita bisa melakukan apa yang dia inginkan. Apakah dia, bukan berarti dia bermain kemudian dia tidak belajar. Kita bisa iringi dia bermain sambil belajar. Tapi kita tidak bisa paksakan hal ini karena dia masih dalam kondisi transisi PAUD. Kita perlu waktu, dan begitulah memang guru. Guru itu tugasnya digugur. Bagaimana caranya melatih kesabaran. Kadang kita datang dari sekolah, dari perjalanan yang sudah jauh, pokoknya mood yang lagi tidak enak dari rumah, tidak stabil. Kemudian kita dihadapkan dengan kondisi siswa, maka kita harus lebih profesional. Meskipun hati hancur, tapi di depan anak-anak harus lebih semangat. Mungkin seperti itu yang saya bisa katakan kepada rekan saya. Kita akan lebih semangat lagi karena masih lama
dia dalam keadaan di sekolah ini. Semoga berjalannya waktu Akbar bisa menjadi anak yang lebih baik. Di bulan posisi kontrol dan hukum kalau begitu karena Puas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Yanti Udin. Oh, Ibu Eli. Ibu Suratni ada pertanyaan mungkin. Membaca dari Saya mau bertanya Pak. Kan tadi Ibu kasih itu seperti mencuci WC tidak boleh. Bagaimana kan biasa kan pagi-pagi kita melakukan kegiatan perilaku positif seperti mengangkat sampah atau mencuci WC. Apakah kegiatan mencuci WC itu boleh dilakukan? Apakah dia masuk di kategori hukuman atau perilaku positif? Dan kegiatan pagi hari. kan bukan kasus juga itu. Kalau nggak Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya. Kalau misalkan budaya positif kita angkat rumput itu memang wajib, karena memang bisa termasuk dalam keyakinan keras karena nilai kebajikannya itu menjaga kebersihan. Begitu juga dengan membersihkan WC itu kan secara bersama-sama. Tapi begitu penghukum yang kita lakukan hanya individu siswa tersebut, itu bisa menjadi diskriminasi bagi siswa tersebut, bukan ada pembelajaran. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu penjelasan saya, Bu. ada yang kan Bu? Maaf ya, supaya dianuin berjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini, seperti yang Ibu sampaikan materi yang sebelum-sebelumnya, saya juga punya perjelas di sini ya. Ada didik saya, anak ini dibilang nakal, tidak juga, dibilang tidak nakal juga, di antara lah. Kan Ibu bilang tadi kita harus mengambil pendekatan yang lebih baik lagi. Tapi anak semakin saya dekati semakin menonjak. Tidak saya berikan tindakan, semakin dia lakukan. Saya tidak berikan tindakan, semakin menjadi. Saya sudah lakukan pendekatan berbagai cara, tetap kelakuannya tidak mau berubah. Jadi Bu, solusi yang bagaimana yang harus saya berikan sama ini anak tersebut sampai dia bisa baik, bisa berperilaku baik, bertutur kata yang sopan, berkelakuan yang baik. Karena ini anak dalam kelas ini semaunya duduk angkat kaki, belajar sambil bertingkah tiba-tiba berteriak tanpa ada penyebab. Ya, jadi solusi apa yang harus saya lakukan sama anak tersebut ini? Ya, terima kasih. Saya Imam Taufiq Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya langsung saja menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti selaku wali kelas 5. Dan memang yang saya hadapi memang itu taufik ya. Jadi itu seperti apa yang saya sudah jelaskan, 5 kontrol yang harus kita terapkan seorang guru ya. Karena memang itu Ibu Yanti, kita berada di titik yang sangat berat. Tapi begitu kita melakukan hanya 1 kontrol seperti Ibu lakukan, sudah melakukan pendekatan teman, sudah melakukan sebagai guru manajer, tapi biasa sudah menjadi pemantau, tapi biasa dia mungkin tidak berhasil, mungkin nanti ada membuat rasa bersalah. Kenapa membuat rasa bersalah? Panggil dia, dekati dia, kira-kira apa yang dilakukan Taufik itu benar atau tidak. Kalau benar, apa konsekuensinya? Atau semua orang bisa berbuat salah? Nah, tinggal bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahan. Apakah itu sudah Ibu guru lakukan? Saya rasa 5 kontrol ini adalah hal yang memang terlihat tidak penting, tapi bagi guru itu, bagi kita guru yang ingin menjadi guru yang sesuai dengan
profil pelajar Pancasila, maka mari kita terapkan 5 posisi kontrol bagi guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Materi. Masih ada? Pas. Pas ya. Nah, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula. Kesimpulannya. Ada kegiatan lagi. Ada kesimpulan, boleh pakai HP-nya. Ini video kesimpulan itu ada di dalam HP. Sudah cuma ini Pak. Dengan refleksi tapi di video langsung kepala sekolah. Satu, 2 orang, 3 teman sejawat, 1 kepala sekolah. Baik, kita lanjut ke Tunggu dulu. itu, yaitu sesi Tunggu dulu, itu pakai HP-mu dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih. Di sini saya secara pribadi saya merasa bersyukur dan sangat senang dengan mengikuti kegiatan berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Dengan adanya materi yang diberikan oleh Bu Hilda, banyak membuka wawasan saya tentang kontrol sebagai seorang guru. Banyak hal yang telah saya lakukan melanggar kontrol saya sebagai seorang guru. Saya merasa kurang maksimal dalam mengontrol kegiatan anak-anak. Kadang-kadang emosi saya tidak bisa saya kontrol menghadapi sikap anak-anak. Mudah-mudahan dengan saya mengikuti materi ini untuk kedepannya lagi, saya bisa mengendalikan pribadi saya dalam menghadapi perilaku anak-anak. Untuk Ibu Hilda, sekian dan terima kasih. Salam dan tetap semangat. Terkait dengan pembongkar materi tadi, tentunya kalau mau ditanya bagaimana perasaan, ya tentu senang lah. Jujur saja memang materi yang dijabarkan ini mengawali untuk kita semua, teman-teman guru. Tentunya materi yang dijabarkan cukup lebar, ini sangat penting. Dan saya berharap agar supaya apa yang sudah diuraikan oleh CGP ini atas nama Bu Hilda ini bisa diterapkan, bisa dilaksanakan di masing-masing kelas. Kemudian satu hal yang menarik itu ternyata memang disampaikan tadi bahwa memang dilarang keras itu yang namanya hukuman fisik. Nah, saya berharap itu dihilangkan dan yang terlanjur melakukan kemarin-kemarin itu harus dirubah, tidak perlu lagi dilakukan itu. Dan itu ternyata banyak hal-hal yang untuk mengatasi supaya tidak terjadi lagi yang namanya hukuman fisik. Kemudian untuk Ibu CGP ini, calon guru penggerak, harapan saya tetap semangat. Karena ini perjalanannya Ibu masih panjang barangkali. Ini kurang lebih berapa bulan ke depan. Tetap semangat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bukan hanya merubah salah satu guru, tapi saya berharap ini merubah untuk semua teman-teman guru yang ada di SD 8 Bukana. Marilah satu kata yang kita jadikan komitmen, kita jadikan sekolah ini bisa bisa membawa nama baik sekolah kita dan bisa sejajar, tidak usah kita di atasnya sekolah lain, paling tidak menyamai sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Muka. Saya kira demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan mendengar pemaparan materi diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Hirdawati Arwiyas sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Saya sangat senang karena saya bisa memahami 5 kontrol sebagai pendidik
untuk diterapkan kepada anak didik di dalam kelas. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Irda. Dengan adanya materi tersebut saya bisa mengetahui ternyata cara mendidik anak itu kita tidak berfokus hanya pada satu komitmen, tapi di sini Ibu sudah menjabarkan ada 5 yang harus kita ketahui sebagai seorang guru. Ya, saya sangat terapresiasi dengan namanya ini posisi kontrol ini, karena dengan cara ini saya bisa mengetahui ternyata saya bukan hanya melakukan hukuman ini, ternyata masih ada lagi yang lain dari itu, seperti membuat rasa bersalah terhadap anak. Yang sering saya lakukan kan hanya kadang-kala menghukum, memantau, ternyata masih ada lagi yang lain. Ya, jadi dengan adanya materi ini atau penjabaran materi ini saya bisa mengetahui dan bisa memahami, dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada guru CPG yang hebat, guru CGP yang hebat. Ya, dengan ini saya merasa bersyukur dan banyak terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan